Nah, buat X People juga kayaknya separuh jiwanya Rino juga nih sama Pak Ade Koco kalau malam ini nggak ikutan ya. Karena kita lagi ngobrol politik malam hari dan lagi ngebahas Civitas Akademika yang akhirnya bersuara. Nah, ini ada dari Ori Suni nih Pak Ade, yang katanya bilang seringkali demokrasi itu hanya dipakai atau berguna bagi mereka atau kita hanya untuk kepentingan dan keuntungan keluarga atau golongan. Nah, itu gimana sudut pandang Pak Ade itu? Ya, kalau kita bicara demokrasi, ini kan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang yang sudah cukup dewasa untuk berbicara, untuk berserikat, untuk menyampaikan pendapat dan seterusnya. Makanya di alam demokrasi ini kan ya semua orang boleh berbicara. Bahwa kemudian ada, kalau dulu kan ada nih, yang ngomongnya terlalu keras mengkritik pemerintah, kemudian dikenai pasal apa dan seterusnya. Hari ini kan hampir semuanya, setiap orang boleh berbicara, bebas berpendapat gitu kan. Bahwa kalau kemudian ada yang merasa tersinggung atau merasa tidak nyaman, ya ada proses hukum yang bisa dilakukan. Proses seperti yang tadi sempat ada yang tanya nih, caranya gimana kalau menyampaikan protes? Ya menyampaikan, ketika menyampaikan ketidaksepakatan, ini kan ada proses-prosesnya nih terhadap terhadap undang-undang, terhadap peraturan, itu masing-masing ada levelnya kan gitu. Ketika kita merasa bahwa peraturan pemerintah itu merugikan kita atau kemudian dianggap bertentangan dengan undang-undang dan seterusnya, ya bisa melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung. Ketika kemudian undang-undang menurut kita itu bertentangan dengan undang-undang dasar, maka itu bisa memberikan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Jadi tahapan-tahapan proses protes itu ya memang ada ruangnya, ada diberikan kesempatan. Bahkan menyampaikan pendapat di muka umum dengan demonstrasi dan seterusnya kan hari ini juga tidak perlu ada izin, cukup pemberitahuan supaya tidak mengganggu ketertiban umum kan gitu. Rino sama teman-teman mau demo gitu kan, ya kan sekarang nggak perlu pakai izin, cukup memberitahukan aja. Informasi aja ya Pak? Iya, Pak Polisi saya mau demo 10 orang di depan kantor X-Channel umpamanya. Apa yang di demo? Iya kan, artinya kan ruang itu ada. Iya. Jadi kalau demokrasi itu hanya untuk golongan dan keluarga, ya kalau kita bicara demonstrasi buruh umpamanya, ya untuk golongan buruh, ya memang ini bagian yang kemudian diinginkan oleh kelompok atau golongan tertentu kan gitu. Jadi saya pikir sih dengan demokrasi sekarang, kita demokrasi politik Indonesia, sebenarnya kalau bicara demokrasi politik Indonesia ini kan sumber segala sumber hukum di Indonesia itu kan Pancasila gitu kan. Jadi kalau bicara Pancasila, demokrasi ada di bagian mana? Di bagian sila keempat. Kerakyatan itu udah demokrasi karena demos kratos, rakyat yang harus kemudian menjadi perhatian utama. Ada yang menerjemahkan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari rakyatnya gimana? Pilihan yang diberikan oleh rakyat, yaitu dari rakyat. Oleh rakyat yang melakukan pemilihan, rakyat. Untuk rakyat, ya harapannya wakil rakyat itu bersuara untuk kepentingan rakyat. Ini sudah menjadi bagian dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan. Artinya dipimpin oleh kesadaran berhikmat. Rakyat menjadi hal yang utama, kan gitu. Kemudian perwakilan, berarti kan mewakilkan. Rino mewakilkan di tingkat
DKI gitu kan, kebetulan tinggalnya di Jakarta karena nggak ada perwakilan yang di tingkat kabupaten kotanya kan, berarti langsung di provinsi. Di tingkat DKI Rino mempercayakan ke siapa? Ya. Kan gitu. Di tingkat pusat mempercayakan ke siapa? Presiden sekarang pemilihan langsung dipercayakan oleh siapa? Kalau dulu kan kita mendapatkan presiden itu kan nggak dipilih langsung. Presiden itu kan dulu ibaratnya cuma manajer atau direktur melaksanakan program yang dirancang oleh komisarisnya. Komisarisnya siapa? MPR. Kalau dulu kan begitu. Kalau hari ini kan sudah nggak lagi. Kenapa? Karena rencana pembangunan itu tidak ada dalam, artinya mulai reformasi kan kita sudah tidak ada lagi garis-garis besar haluan negara. GBHN-nya nggak ada. Kalau dulu kan, oke, kamu dipilih berdasarkan pemilihan anggota MPR. Begitu ini sebagai mandataris. Orang yang mendapat mandat dari MPR. MPR sudah membuat garis besar haluan negara. Kamu jalankan ini tahap 5 tahun ini, harus industrialisasi, harus mekanisasi, harus ini, nanti 5 tahun berikutnya apa, 5 tahun berikutnya apa, dan seterusnya kan gitu. Kalau itu kan zaman aku masih muda, masih ikut peraturan P4 dan seterusnya, kita tahu betul. Sekarang nih Mama Rino ditanya, Indonesia ini 10 tahun ke depan mau ngapain? Rino nggak bisa jawab. Belum ada bayangan. Bingung. Iya kan? Iya benar. Kalau dulu kan ada rencana pembangunan jangka panjang, kemudian dibagi rencana pembangunan 5 tahunan, kan gitu. Artinya kita sudah punya cita-cita nih, swasembada pangan, kemudian teknologi pengolahan, kemudian teknologi berlanjut ke teknologi tinggi dan seterusnya, sampai kalau dulu zamannya Pak Harto kan istilahnya tinggal landas. Ya. Tinggal landas itu sudah direncanakan 25 tahun yang akan datang. Kita itu dalam posisi seperti ini. Hari ini kita menguatkan pertanian dulu, habis itu kita menguatkan industri, habis itu kita menguatkan teknologi, habis itu kita kemudian akan menjadi pemimpin dunia dan seterusnya. Sekarang ini kan mungkin ada juga, sudah ada juga rencana pembangunan jangka panjang, tapi kan ketika bicara Pilpres ini kan kemudian mengajukan visi misi yang belum tentu sama dengan rencana yang sudah dibikin, rencana jangka panjang kita 2024 mau jadi apa dan seterusnya, belum tentu inline dengan itu. Ya nggak usah jauh-jauh lah sekarang ketika perencanaan pembangunan infrastruktur umpamanya. Nah itu kemudian ada pihak-pihak yang mengkritisi itu. Kalau memang ini kalau kita mengikuti pola yang lama, ya sebenarnya udah jelas aja 5 tahun ke depan mau ngapain. Karena presiden mandataris MPR. Kalau hari ini kan enggak, karena kedaulatan rakyat tidak di tangan MPR. Jadi agak panjang kalau ngobrol demokrasi Indonesia kan gitu. Nah kalau bicara bicara hal yang lain, ya mungkin ini akan menjadi topik yang bisa bicara secara khusus nih Mama. Bisa terpisah ya. Kita bicara darurat kenegarawanan. Ya kan? Kalau bicara darurat kenegarawanan dan seterusnya, yang jadi pertanyaan adalah ketika kita membutuhkan seorang negarawan, maka paling tidak menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu mendidik gitu loh. Kalau kemudian darurat kenegarawanan seorang Pak Jokowi ini dipertanyakan, boleh dong aku mempertanyakan Pak Jokowi dulu kuliahnya di mana sih? Kan gitu. Benar. Kan sama nih umpama ketika kamu lihat ada anak-anak yang perilakunya nggak sopan dan seterusnya, yang akan ditanyakan, anak siapa sih ini?
bandelnya minta ampun, kan gitu. Lebih pada siapa yang mendidik dia, kan gitu. Nah, kalau kemudian Civitas Akademika bicara tentang darurat kenegarawanan, pertanyaannya, kenegarawanan dari para caleg, para kontestan presiden wakil presiden itu hasil didikan dari kampus mana gitu. Karena akhirnya kan seperti itu. Ketika kita mengingat salah satu pepatah dulu mengatakan bahwa menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Kamu menjelek-jelekkan, tetapi akhirnya malah kena di diri kamu sendiri. Ketika kemudian, ini kenegarawanan kita tidak punya tokoh yang punya jiwa kenegarawanan dan seterusnya. Ya pertanyaannya didikan siapa itu, kan gitu? Pasti ditanya tuh ya. Iya dong. Backgroundnya siapa nih? Iya. Gimana sih ceritanya? Ini mana contoh nih, kayak kemarin waktu yang debat presiden yang beberapa waktu lalu, Mama, Pak Ganjar memberikan nilai 5 terhadap penegakan hukum. Sementara wakilnya Pak Ganjar itu adalah Menko Polhukam. Kan berarti memberikan nilai kepada pasangannya sendiri. Jelek nilainya. Sebagai menteri kamu tidak bekerja dengan baik, kan gitu. Nah, yang lebih parah lagi, seorang Pak Anies memberikan nilai 11 dari 100. Pak Anies itu rektor loh, Bos. Dulu pernah jadi rektor, nggak tahu sekarang masih jadi dosen apa enggak. Tapi setidaknya dia juga pengajar, dia juga pendidik. Memberi nilai 11 dari 100. Itu kan sama artinya bahwa menyatakan tidak ada prestasi apapun gitu loh. Kamu sekolah punya prestasi dikit aja, itu setidaknya dikasih nilai 6. Kalau nggak ada prestasi ya nilai tengah 5 lah. Itu udah buruk gitu loh. Orang nilai 5 aja udah nggak naik kelas kalau sekolah SD, kan gitu. Nah kalau kemudian nilai 11 dari 100 kan berarti nilainya cuma 1 gitu. Itu 10-nya. Terus bayangannya kayak apa Anda bisa melihat bahwa ini nilainya begitu buruk dan seterusnya, kan gitu. Nah ini kalau kita bicara darurat kenegarawanan dan seterusnya, pertanyaannya adalah ya apa yang harus dilakukan ketika kemudian memang ada kondisi darurat seperti ini. Apakah kemudian kita yakin melakukan perubahan seperti reformasi dulu, memaksakan untuk turun dan seterusnya, kan gitu. Kalau kita cermati ya, Rino, pergantian kepemimpinan tanpa kudeta, ya kan? Ini kan satu proses yang luar biasa. Soekarno jatuh dulu, mungkin kita asumsikan dijatuhkan oleh Soeharto. Asumsi ya? Iya. Ini asumsi nih. Iya. Soeharto turun, dijatuhkan oleh mahasiswa, sehingga kemudian Pak Harto diganti Pak Habibie. Ya. Selesai itu Pak Habibie menanamkan demokratisasi nih. Oke. Kemudian pemilihan presiden masih dilakukan oleh MPR waktu itu. Gus Dur jadi presiden. Gus Dur nggak selesai loh, Bos, jadi presiden. Iya. Nggak 5 tahun loh. Digantikan Bu Mega. Boleh nggak kalau aku bilang ini ini kemudian juga masuk dalam kategori diturunkan paksa? Kan belum selesai. Ini kan kasar kata kan kudeta juga. Karena belum waktunya selesai, kemudian diturunkan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Pak Harto, gitu kan? Bagaimana Pak Karno, Pak Harto, Gus Dur, ini adalah mereka yang kemudian dilengserkan. Habis itu kita kemudian menemui proses pemilihan secara langsung presiden. Ya, nggak bisa dikatakan Bu Mega itu diturunkan oleh
Pak SBY, karena memang Bu Mega udah habis waktu kepemimpinannya. Ya. Kita mendapatkan Pak SBY 2 periode, ya kan? Ya. Habis itu kemudian ada Pak Jokowi 2 periode, yang kemudian bahasanya ada oposisi dan seterusnya. Padahal kalau demokrasi Indonesia mestinya nggak ada oposisi, namanya musyawarah mufakat dengan hikmat, mosok dengan permusuhan jadi oposisi dan seterusnya. Nah, ketika Pak Jokowi ada polarisasi yang luar biasa tuh 2019 Mama. Kemudian Pak Jokowi mengambil inisiatif Pak Prabowo yang jadi kompetitornya diajak bergabung. Itu krisis kenegarawanan yang seperti apa yang dipertanyakan. Pak Prabowo yang tadinya musuh kemudian dijadikan anak buah. Dirangkul ya tanda kutip Pak D ya. Rino aja belum tentu mau loh. Rino kompetisi nih, ya kan, di kantor menentukan siapa manajer, ya, general manajernya siapa. Rino kompetisi nih sama teman yang lain gitu kan. Begitu general manajernya, kompetitornya Rino, kemudian dia mengajak Rino untuk, Rin, kamu pegang untuk manajer produksi atau manajer program umpamanya. Belum tentu kamu akan ambil. Enggak lah, aku udah staf biasa aja, aku penyiar aja udah, aku nggak perlu jadi manajer. Itu sangat mungkin terjadi gitu loh. Pak Prabowo mau dengan risiko dimusuhi oleh para pendukungnya. Pak Jokowi juga melakukan itu dengan risiko dimusuhi oleh para pemilihnya kan gitu. Ngapain harus kita bertarung kalau Pak Jokowi kayak gitu dan sebagainya. Ini kan sebenarnya satu pelajaran yang luar biasa tentang kenegarawanan. Jadi ingat saya dengan salah satu satu catatan yang pernah saya baca tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kalau yang sekarang ini kan 10 ya. Yang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang pernah jadi wakil presiden. Dalam satu catatannya saya sempat dalam satu buku saya sempat membaca statement yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwa ketika mahkota raja sudah ada di kepala, maka sudah tidak lagi ada hak yang melekat, yang tersisa tinggal kewajiban. Artinya apa? Ketika seorang pemimpin itu sudah dipilih menjadi pemimpin, sudah dipilih dia jadi pemimpin, bagian hak itu sudah nggak kepikir. Yang dia pikirkan adalah bagian kewajiban. Kewajiban melindungi masyarakatnya, kewajiban jangan sampai ada rakyatnya yang kelaparan, kewajiban jangan sampai ada rakyatnya yang tidak bisa sekolah, kewajiban menolong ketika ada bencana, dan adanya itu kewajiban. Tidak ada lagi hak, itu kata Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 waktu itu. Jadi kalau kita bisa menemukan sosok pemimpin yang seperti itu, ya fine. Nah, kalau bicara darurat kenegarawanan, mungkin ini lebih pada isu atau bukan isu ya, kejadian ketika kemudian Mas Gibran atau Gibran Raka Buming Raka ini kemudian bisa maju menjadi calon wakil presiden karena putusan MK. Padahal kalau kita runtut secara kejadian, ketika ada proses itu, ini kan partai-partai yang lain juga sempat menyampaikan, ada partai yang menyampaikan bahwa kalau memang MK memutuskan boleh, ya Mas Gibran bisa jadi wakil dari partai yang dia usung, ada yang diusung oleh partainya dan seterusnya. Tapi ketika kemudian sudah diambil orang lain, dianggap jadi salah kan gitu. Kalau dia yang ngambil mungkin ya nggak salah kan gitu. Nah ini bagian yang darurat kenegarawanan itu yang mana, siapa. Nah, ini yang menjadi menarik. Tapi balik lagi tadi kita perbincangannya adalah tentang petisi. Jadi menurut aku sih petisi itu layaknya dibuat oleh mereka-mereka yang memang tidak punya
kemampuan apapun, artinya sudah tidak punya kemampuan apa-apa sehingga kemudian perlu mengajak membuat petisi ya. Kan ya, gitu. Ya. Tapi kalau Civitas Academica kan dia bisa membuat forum-forum akademik, forum-forum ilmiah. Bedah deh keputusan ini, atau mungkin forum kampus seluruh Indonesia, ikatan sarjana hukum umpamanya atau apa, itu akan malah menurut aku sih akan menjadi menarik dan publik menilai perdebatannya kayak apa. Bukan ujuk-ujuk menyampaikan dan kita nggak tahu perdebatan yang sudah terjadi seperti apa. Harus clear gitu juga ya Pak De ya? Harus clear juga sebenarnya ya? Iya. Nah buat ex-people yang kalau misalnya kamu juga pengen bertanya kayak Orisuni atau Orsuni tadi ya, yang katanya kepentingan golongan dan bahkan darurat kenegarawanan, boleh ya dibuka di forum pertanyaan. Kita juga lagi buka forum nih Pak De. Pertanyaan-pertanyaan ya. Pastinya kita masih di Ngompol ya, di Ngobrol Politik Malam Hari barengan Pak De Suryo Koco dan Rino Purba di 93,6 FM X Channel Setel Musik Terbaik.